Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok yang ketujuh, yang dimana yaitu memilih satu startup syariah yang telah mendapatkan izin dari OJK atau DSN MUI. Yang dimana nama startup yang kami pilih di sini yaitu Amarta. Amarta adalah platform P2P lending yang berdiri sejak pada tahun 2010. Amarta berfokus pada pembiayaan UMKM di Indonesia dengan prinsip syariah. Amarta telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau disebut dengan OJK dan mendapatkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau disebut dengan DSN MUI yang menjadikan salah satu pelopor dalam industri fintech syariah Indonesia. Selanjutnya yaitu regulasi yang digunakan. Amarta beroperasi di bawah regulasi OJK yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 77 POJK 01/2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Regulasi ini memberikan kerangka hukum bagi penyelenggara P2P lending di Indonesia, termasuk ketentuan mengenai perlindungan konsumen, transportasi informasi, dan kewajiban penyelenggara untuk menjaga keamanan data pengguna. Selanjutnya yaitu fatwa yang digunakan. Amarta juga mematuhi fatwa DSN MUI nomor 117/DSN MUI /2/2018 yang mengatur tentang P2P lending syariah. Fatwa ini menekankan bahwa semua transaksi harus bebas dari unsur riba, gharar atau ketidakpastian, dan maisir atau perjudian. Dalam konteks ini, Amarta menggunakan akad syariah yang sesuai, seperti akad mudharabah atau bagi hasil dan musyarakah atau kerjasama, untuk memastikan bahwa semua transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya yaitu penerapan regulasi dalam transaksi. Amarta menerapkan regulasi dan fatwa syariah dalam setiap transaksi yang dilakukan. Dalam model bisnisnya, Amarta menggunakan akad mudharabah di mana investor memberikan modal kepada peminjam atau UMKM dan mendapatkan bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh peminjam. Proses ini dilakukan dengan transparansi penuh, di mana semua informasi mengenai risiko dan imbal hasil disampaikan kepada investor sebelum mereka memutuskan untuk berinvestasi. Selanjutnya yaitu proses verifikasi. Sebelum memberikan pembiayaan, Amarta melakukan proses verifikasi yang ketat terhadap calon peminjam. Proses ini mencakup analisis kelayakan usaha, pemeriksaan latar belakang, dan penilaian risiko. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa peminjam memenuhi syarat syariah dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan pinjaman. Selain itu, Amarta juga memantau penggunaan dana oleh peminjam untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk kegiatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dampak regulasi terhadap transparansi. Salah satu dampak positif dari penerapan regulasi dan fatwa syariah adalah peningkatan transparansi dalam operasional Amarta. Startup ini menyediakan laporan keuangan yang jelas dan informasi terkait transaksi kepada investor, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik. Selain itu, Amarta juga aktif memberikan edukasi kepada pengguna tentang prinsip syariah dan cara kerja P2P lending, yang membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk yang ditawarkan. Dampak regulasi terhadap kepercayaan pelanggan. Kepatuhan terhadap regulasi dan fatwa syariah juga berkontribusi pada peningkatan kepercayaan pelanggan. Dengan adanya jaminan bahwa semua transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, Amarta berhasil membangun reputasi yang baik di kalangan masyarakat. Kepercayaan ini sangat penting dalam industri fintech, di mana pelanggan cenderung lebih memilih platform yang dapat memberikan jaminan keamanan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai yang mereka anut. Keuntungan dalam penerapan regulasi syariah. Salah satu keuntungan utama dari penerapan regulasi syariah adalah akses ke pasar yang lebih luas.
Dengan fokus pada prinsip syariah, Amarta dapat menarik segmen pasar yang peduli dengan nilai-nilai agama dan etika dalam bertransaksi. Selain itu, dukungan dari pemerintah dan lembaga keuangan syariah lainnya juga memberikan peluang bagi Amarta untuk berkembang dan berinovasi dalam produk dan layanan yang ditawarkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu pada bagian tantangan dalam penerapan regulasi syariah. Amarta menghadapi tantangan dalam menerapkan regulasi syariah karena kompleksitas aturan dari OJK dan DSN MUI yang membutuhkan sumber daya besar. Selain itu, persaingan dengan platform non syariah yang menawarkan bunga lebih rendah dan proses lebih cepat mendorong Amarta untuk terus berinovasi agar tetap kompetitif. Kemudian, kesimpulan presentasi. Pemaparan ini menyimpulkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi dan fatwa syariah penting bagi Amarta untuk membangun kepercayaan reputasi serta menarik pelanggan yang mengutamakan prinsip syariah sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di industri vintage. Kemudian rekomendasi. Berdasarkan temuan tersebut, startup syariah disarankan untuk meningkatkan edukasi pasar, berinovasi dalam produk, membangun kolaborasi, memanfaatkan teknologi serta rutin melakukan monitoring dan evaluasi untuk menjaga kepatuhan syariah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok 4. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.